Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Anggi Rahmat kembali menjumpai Anda dalam Sudut Pandang. Pemirsa, petang hari ini kita akan berbincang mengenai budaya anti korupsi. Dan untuk itu kami telah mengundang narasumber dan yang sudah hadir di sini, Ibu Budi Condrowati yang merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Bagaimana kabar petang hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Baik. Pas hari ini 9 Desember merupakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Ya. Pas momentumnya ya Bu ya. Betul, kita betul. akan diskusi mengenai korupsi. Kalau saya bilang ini seperti never ending story ya Bu. Bahasan ini memang menarik sekali untuk kita kupas dan mungkin berkaitan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Mungkin Ibu ada memberikan sesuatu tanggapan mengenai hari itu? Intinya kalau Hari Anti Korupsi Sedunia ini momentum yang tepat. Baik. Untuk mari kita bersama-sama memerangi korupsi, karena korupsi itu kejahatan yang luar biasa, musuh kita bersama. Jadi bukan hanya diri kita sendiri yang memerangi korupsi itu, tapi saya, Anda, kita semua, mari kita bersama-sama memerangi korupsi, karena korupsi itu ya musuh bersama itu tadi yang saya katakan. Jadi akibat pun juga masif ya Bu ya? Oh iya, pasti, iya. Iya. Nah, ini menarik Ibu, kalau kita berbicara mengenai korupsi, itu kan pasti melibatkan yang memiliki kompetensi atau kemampuan memang untuk melakukan korupsi. Iya. Kita tidak berbicara mengenai masyarakat kecil ya Bu ya? Betul. Nah, tapi efeknya memang luar biasa, sangat merugikan bagi masyarakat kecil. Nah, kalau kita berbicara mengenai integritas, mengenai sesuatu hal yang harusnya ada pada diri pejabat publik. Nah, bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Ya itu dikembalikan seperti tadi saya katakan, kembali kepada diri kita masing-masing, kepada iman kita, kembali, kalau saya lihat pertama peran keluarga. Kebetulan suami saya juga dulu pernah jadi anggota DPR, jadi ada mentor saya ngasih tahu ini loh begini, awas ini ada tembok, jangan terus ditumbur, kan begitu. Artinya kembali lagi kepada diri kita sebagai individu, ini kan integritas kita. Jangan sampai kita pejabat publik kan kita disorot nih, disorot dimanapun kita, karena walaupun kita misalkan saya seorang ibu rumah tangga, saya pergi ke pasar, tapi kan jabatan saya sebagai anggota DPR itu melekat. Kita selalu disorot ya. Untuk itu ya kita tetap harus waspada, hati-hati, jangan sampai terjadi kepada kita. Kalau kita melihat secara umum, apakah memang adanya bentuk evaluasi yang mungkin kedepannya mengenai regulasi yang berkaitan dengan korupsi, Ibu? Ya, bisa juga, bisa jadi itu karena memang jujur saja, saya dari legislatif ya Mbak ya. Jadi pada waktu pileg atau pilkada, ini mohon maaf, setiap saya masuk ke suatu daerah, wani piro. Nah, kan ada kata-kata, jadi budaya di masyarakat, kebiasaan di masyarakat yang sudah menjadi budaya. Budaya itu yang saya kadang miris. Terus terang kalau saya masuk di suatu daerah, misalkan wani piro Ibu ini, saya mundur teratur. Begitu. Jadi sampai segamblang itu Ibu, wani piro begitu. Berani, mereka wani piro. Itu di pileg dan pilkada. Terus misalkan di suatu perusahaan misalkan, atau suatu organisasi atau apa, kita harus mempunyai manajemen yang transparan. Manajemen yang transparan, akuntabel, transparan. Karena kalau kita tidak transparan, peluang untuk kita korupsi itu ada. Tetapi kalau kita transparan, nggak ada, nggak berani kan? Oh ini terbuka loh, ini sekian gitu. Manajemen yang baik, saya rasa harus perlu kita tingkatkan lagi. Kalau kita lihat pada saat kondisi masyarakat ataupun mungkin Indonesia secara general Ibu, kalau kita berbicara korupsi memang angka itu masih tinggi ya Ibu ya. Kita harus berjiwa besar untuk mengakui itu. Dan banyak sekali memang aduan-aduan yang berkaitan tentang korupsi. Namun sejauh ini kalau menurut Ibu, upaya pemberantasan korupsi itu memang sudah terlihat atau memang perlu effort yang lebih besar lagi? Ya sudah terlihat, tetapi memang perlu apa ya istilahnya, efek jerahnya agar dipertajam.
efek jerahnya. Jadi dan saya minta jangan tebang pilih lah. Tetapi saya lihat ini sudah tidak tebang pilih, hampir semua. Siapapun itu yang memang itu korupsi ya harus ditindak. Itu. Berbicara mengenai tebang pilih, Ibu, memang ini juga bukan hanya Ibu yang merasakan, mungkin ada juga pemberitaan-pemberitaan yang menyampaikan bahwa seakan-akan terjadinya tebang pilih. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah memang fenomena seperti ini sudah seakan-akan jadi satu hal yang wajar kalau kita berbicara mengenai tebang pilih? Kalau saya lihat memang oke lah, kita berapa hari yang lalu memang udah tebang pilih, tetapi kalau saya lihat akhir-akhir ini mereka sudah tidak tebang pilih. Mohon maaf, ini mau dari partai penguasa, mau dari partai yang tidak penguasa. Kalau bersalah ya kena OTT kan begitu. Kalau saya rasa sudah baik, hanya perlu dipertegas. Dipertegas agar efek jerah itu ada. Gitu. Berarti ini balik lagi ke regulasi ya, Bu ya? Ini kita berbicara mengenai peran legislatif ya, Bu ya? Untuk bagaimana mempertajam aturan-aturan hingga menimbulkan efek jerah seperti Ibu sampaikan tadi. Mungkin kita berkaca untuk negara-negara lain ya, Bu ya? Memang efek jerah kepada para korupsi ini mereka luar biasa, Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Ya sebenarnya itu penting juga, Mbak, untuk membuat efek jerah. Aja kembali lagi kita ke pembuat undang-undang itu tadi. DPR membuat undang-undang bersama pemerintah kan. Kalau untuk korupsi ini kan wewenang DPR RI untuk membuat undang-undang itu. Ya saya minta ya teman-teman DPR RI lah yang lebih gimana kita gali gimana, sebaiknya begini atau bagaimana gitu. Baik. Ya. Kalau kita juga melihat situasi di mana sekarang informasi itu semakin deras ya, Ibu ya. Nah, hal-hal yang banyak mungkin, ya kita juga sudah kedatangan narasumber kita yang berikutnya, yaitu Bapak Ahmad Saleh David Faranto yang merupakan Asisten Muda Ombudsman RI Perwakilan Lampung. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, Bu. Bagaimana kabar petang hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, selamat datang di studio kami. Nah, seperti disampaikan, kita akan berbincang mengenai bangun budaya anti korupsi. Mungkin berkaitan tepat hari ini ya, Pak ya, Hari Anti Korupsi Sedunia. Tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Ibu Budi Chandrawati dan memang banyak hal yang sudah sedikit kita kupas tadi di awal berkaitan dengan korupsi. Kalau saya tadi bilangnya seperti never ending story, Pak, ini Pak, kalau ngomongin korupsi itu. Masalahnya sepertinya itu-itu saja. Nah, tadi Ibu sempat singgung mengenai, saya menanyakan apakah ada bentuk evaluasi terhadap regulasi, karena Ibu sempat menyinggung kurangnya efek jerah seperti ini. Seakan-akan ya, Bu, seolah-olah ya, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri mungkin, saya langsung todong aja nih, Pak. Iya. Baik, selamat sore pemirsa TVRI dimanapun berada. Selamat sore Ibu-Ibu. Terima kasih atas undangannya kemari kepada kami. Mungkin terkait dengan masalah efek jerah ya, memang di kita ini budaya atau culture kehidupan kita itu memang dampak daripada beberapa waktu ke belakang lah, atau dekade ke belakang, terkait dengan bagaimana kita membangun budaya terhadap efek jerah itu sendiri ya. Jadi misalnya gini, kesadaran kita terkait dengan masalah kepedulian, misalnya katakanlah yang paling kecil itu masalah kebersihan, sampah di sekitar kita. Itu budaya untuk membersihkan lingkungan kita saja rendah. Dan itu bisa kita lihat di sekitar kita, bagaimana kemudian orang dengan mudahnya membuang sampah sembarangan dan seterusnya. Levelnya nggak salah-salah, baik yang kelas rendah maupun sampai kelas tinggi, itu masih kurang kepeduliannya, ya kan? Ini masalah sampah, apalagi masalah korupsi yang kaitannya dengan uang. Nah, kenapa ini bisa terjadi dan kenapa harus efek jerah terus kita, ya kan? Dikit-dikit tangkap, ya kan? Kalau preventif tuh kayaknya nggak ada efek kejutnya gitu. Betul nggak? Mesti harus diberikan sanksi, seolah-olah kita nganggapnya atau publik menganggapnya pasti kapok, gitu kan? Tapi ya belum tentu juga gitu ya. Nah, jadi ini permusuhan bangsa ini memang perlu dibangun. 5 tahun atau 10 tahun mendatang dari sekarang atau dari 5 tahun yang kemarin misalnya begitu dan seterusnya, perlu dibangun terus. Bagaimana kemudian budaya kita ini, kultur kita ini yang tidak peduli menjadi peduli gitu. Nggak masalah lingkungan saja atau masalah sampah, tapi utamanya adalah tentang masalah korupsi ini sendiri. Kenapa? Karena kalau udah soal korupsi, ini soal anggaran. Soal anggaran berarti uang negara, ya kan? Dan dampaknya kemana-mana, karena untuk pembangunan.
ya kan? Manfaatnya untuk banyak pihak, banyak masyarakat, banyak orang gitu ya, untuk publik. Jadi kalau misalnya kita tidak bangun ini, budaya kesadaran ini tidak kita bangun dari sekarang, gitu ya, ya sulit kita dapatkan orang memang sadar. Nah kalau misalnya ada alternatif yang lain, misalnya hari ini ada yang menyuarakan misalnya, ya sudahlah, yang korupsi itu kita hukum mati gitu ya, berarti selesai gitu. Nah ini masalah hukuman mati ini juga masih perdebatan. Iya, Perdebatan yang sampai hari ini belum selesai. Mungkin kalau misalnya ini bisa diterapkan gitu ya, tapi dorongannya luar biasa Bu. Ya dorongannya luar biasa karena menyangkut dengan seluruh pihak, utamanya elemen-elemen yang dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, ya kan? Apakah menyetujui misalnya katakanlah undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sampai kemudian misalnya mengatur tentang hukuman mati, ya kan? KUHP kita seperti apa juga gitu ya terkait hukuman mati. Dan ini tentu ya mau harmonisasi hukum ya. Jadi ini yang juga menjadi tantangan kita ke depan bahwa apakah harus dijawab dengan aturan yang seperti itu, ya kan? Atau juga kita berbarengan dengan itu menumbuhkan budaya. Budaya atau kesadaran terhadap masalah pentingnya untuk menghindari atau anti korupsi itu, ya kan? Nah ini persoalan yang kita hadapi ini tentu saja bukan persoalan yang kemudian tiba-tiba muncul. Ini 10-20 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah mengakar. Ya, yang kemudian hari ini terus ya, tahapannya itu terus kemudian dicoba dibenahi, diperbaiki. Ya. Nah hari ini malah justru kita temukan juga atau kita ketahui kejaksaan atau jaksa disebut-sebut di media massa itu udah bisa menyadap. Ya, jadi KPK nggak cuma KPK yang bisa nyadap, tapi jaksa juga bisa nyadap. Kalau ini benar gitu ya, artinya sedikit demi sedikit nih fungsi tindak pidana korupsi itu penegakannya ada di kedua lembaga ini, kepolisian dan kejaksaan. Yang sifatnya ad hoc atau katakanlah semacam komisi atau KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, mungkin lambat laun akan hilang atau katakanlah lembaganya dibubarkan kembali ke fungsinya masing-masing. Karena memang hadirnya KPK ini juga lahir daripada lemahnya penegakan di masa lalu, baik itu kepolisian maupun kejaksaan. Nah, cuman memang terkait dengan bubarnya KPK ini ya tentu saja ini juga menyangkut dua lembaga tadi. Bagaimana DPR-nya, bagaimana pemerintahnya. Apakah sudah waktunya untuk dibubarkan? Ya kalau masih dianggap penting ya mungkin tetap jalan, go on gitu ya. Tapi kalau misalnya ini jalan terus, maka penguatan pemberantasan korupsi ada di kejaksaan juga iya, karena sudah ada fungsi penyadapan. Kepolisian tentu saja berjalan juga gitu ya. Nah, ketiga lembaga ini kemudian memang ya tadi disampaikan, misalnya penguatan itu soal kemudian efek jera, arahnya efek jera itu tentu saja hukuman mati. Gitu. Tapi kalau ini cuma nggak nyampe gitu ya, hanya penjara saja, kita tahu ada sistem remisi kita, pengampunan dan seterusnya itu ya. Nah sehingga ini pun juga ya bisa dikatakan tuh kita sudah bisa lihat hasilnya. Gitu. Belum bisa dikatakan memuaskan atau katakanlah sesuai harapan publik bahwa korupsi itu hilang. Sehingga tidak dicontoh dengan pelaku-pelaku yang akan datang. Ya. Ya mungkin sampai hari ini masih jadi target. Mungkin sampai hari ini masih bebas untuk melakukan korupsi dan seterusnya. Nah, makanya yang seperti ini juga di sisi lain harus dibangun. Budaya anti korupsi itu dari level yang rendah, misalnya katakanlah dari TK, SD, ya kantin kejujuran misalnya ya. Kantin kejujuran di SMA itu juga membangun budaya anti korupsi. Berapa yang dia beli, berapa yang dia ambil, dan berapa yang dia bayar. Itu juga membangun budaya korupsi, anti korupsi. Nah ini yang perlu dibangun sama kita. Nah kalau ini bisa terbangun, uang di depan mata atau jabatan apapun itu, ya insya Allah tidak tergiur begitu. Tidak tergiur. Baik. Gitu. Ini menarik sekali Pak David dan Bu Budi mengenai
membentuk satu karakter budaya anti korupsi. Iya. Kita menyiapkan generasi penerus dengan tingkat kesadaran tinggi terhadap korupsi. Betul. Nah ini pasti memang seperti yang disampaikan tadi, butuh sinergitas dan tanggung jawab semua pihak, kolaborasi, sinergitas, bagaimana menyiapkan satu generasi ke depan dengan satu pandangan yang lurus mengenai korupsi. Nah, menurut silakan Bu Condro mungkin ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak David tadi mengenai hal tersebut. Oh ya, yang Pak David tadi betul sekali. Memang kita harus mengadakan budaya anti korupsi. Seperti yang tadi saya katakan, ada pada waktu pileg atau pilkada yang wani piro. Mohon maaf ini, kalau ada tim sukses datang ke suatu rumah, di situ ada anak-anak, ada anak yang paling tua, ada anak SD. Melihat orang tuanya bertransaksi, itu sudah berapa generasi yang diajari untuk korupsi. Itu kan begitu, kan prihatin kita ini, miris itu sebenarnya. Jadi artinya kembali kepada diri kita, keluarga kita, manajemen yang baik itu tadi yang saya katakan, misalkan di perusahaan atau di keluarga, minimal keluarga kita lah. Iman itu yang harus kita bangun. Benar juga seperti dikatakan Pak David, budaya itu harus kita dari semua level. Semua elemen masyarakat kita bekerja sama, tidak hanya saya, Anda, tapi kita semua. Mari kita bersama-sama, karena korupsi itu musuh kita bersama, musuh yang paling bisa menghancurkan suatu negara, korupsi itu. Begitu. Apa mungkin bisa dimasukkan dalam satu kurikulum begitu? Jadi memang dari tingkat level TK, SD, SMP memang sudah ada satu pelajaran atau mungkin sesuatu yang sedikit menyinggung mengenai korupsi ini. Mungkin seperti itu bisa jadi? Pak David bisa menanggapi? Iya. Kalau untuk masuk kurikulum sebenarnya ini juga bisa dilihat dari kebutuhan kita ya. Tapi itu bisa-bisa aja. Tinggal bagaimana kebijakan pemerintah, kebijakan menteri, kebijakan kepala daerah untuk memasukkan itu dalam kurikulum. Nah, cuman yang jelas memang mau tidak mau dari gerbang awal ini ya, pertama pihak keluarga, kedua kemudian pihak sekolah gitu ya. Itu memang bisa membangun atau katakanlah memberikan edukasi kepada anak-anak kita itu, anak didik kita itu, supaya mereka ini juga dari awal, dari kecil sampai tumbuh gitu ya, sampai besar, sampai kemudian bekerja atau beraktivitas, itu punya rasa atau empati yang tinggi terhadap tindakan-tindakan yang memang anti korupsi tadi itu, gitu ya. Kalau ini misalnya bisa dilakukan masuk dalam kurikulum, ya cukup bagus. Misalnya katakan lagi nih, kita punya pelajaran PPKN ya. PPKN ini memang levelnya kalau di TK tidak ada. Kalau di SD, saya tidak tahu kalau SD. Misalnya mungkin tidak ada PPKN ya. Atau kalau dulu pelajarannya PMP, Bu. Iya, PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Betul. Pendidikan Moral Pancasila. Nah, mungkin di situ bisa diselipkan atau dimasukkan gitu. Ya. Bagian daripada bagaimana pihak guru gitu ya, atau pihak sekolah memberikan edukasi tentang bahaya atau pentingnya anti korupsi itu gitu loh. Ya kalau tidak ya tentu saja hal ini tentu ketika mereka lulus sekolah atau mereka masuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang memang pekerjaan mereka gitu ya, ya dianggap biasa-biasa saja gitu, tidak menjadi sesuatu yang memang mereka harus peduli gitu kan. Nah ini yang di kita itu masih katakanlah kurang gitu ya. Nah ini jawaban kita atau katakanlah tantangan kita untuk bisa menjawab ini bagaimana ini supaya anak-anak kita ini ke depan memang benar-benar peduli terhadap tindakan-tindakan yang memang anti korupsi tadi itu. Tapi ada satu hal Bapak, kalau misalnya kita melihat budaya di masyarakat saat ini untuk yang menjadi tolak ukur keberhasilan mungkin KPK atau lembaga-lembaga lain terhadap pembatasan korupsi ini lebih ke represif ya. Jadi ketika mungkin tadi kita berbicara preventif dan preventif, mungkin sepertinya kalau misalnya kita bisa menyiapkan, berpikir ke hulu, ketika bisa menyiapkan satu generasi dengan karakter yang baik mengenai korupsi atau pemahaman yang baik tentang korupsi itu mungkin tidak begitu terlihat. Yang akan lebih terlihat sebagai suatu bentuk keberhasilan ketika terjadi tangkap tangan misalnya, OTT dan lain sebagainya. Ini satu hal juga yang memang ada juga di masyarakat sekarang. Jadi kadang-kadang keberhasilan itu lebih diukur dengan represifnya. Mungkin Ibu ingin menanggapi ini Bu mengenai hal tersebut. Ya memang kalau OTT itu pasti langsung jadi breaking news dan pembicaraan di mana-mana. Oh si A, si B, si D, OTT gitu. Memang itu juga bisa juga untuk sebagai efek kejut ya, efek jera juga bisa untuk OTT itu tadi. Bisa juga kayak gitu.
untuk tangkap tangan, itu mereka otomatis yang tadinya mohon maaf misalnya ada keinginan untuk itu bergada untuk nantilah kita calling down dulu kan begitu, kadang ada bahasa seperti itu. Bukan gitu. Berhenti dulu ya, tapi calling down nanti dulu ditunda begitu ya Bu. Saya ada tambahan Bu. Baik. Kaitannya dengan edukasi ya. Baik. Ini salah satunya nih. Kalau momen ini kan momen hari di mana kita bicara anti korupsi sedunia gitu ya. Nah, bagaimana TVRI ini juga gitu ya, memang punya program TVRI juga. Baik. Misalnya sebulan sekali, setidak-tidaknya minimal sebulan sekali, itu mengundang pihak-pihak yang kita anggap perlu diedukasi, perlu dibahas tentang pentingnya budaya anti korupsi. Misalnya pihak TVRI mengundang SMA berapa atau SMP berapa dengan gurunya, dan kemudian mengundang misalnya penyuluh anti korupsi, ya kan? Atau mengundang katakanlah pihak-pihak orang, terlepas dia birokrat atau bukan, politisi atau bukan, siapapun dialah yang kira-kira memang berkompeten ya. Memang dia punya komitmen terhadap anti korupsi untuk kemudian dibahas di sini gitu kan. Itu juga menyuarakan ke halayak atau ke publik bahwa hari ini TVRI punya program anti korupsi. Ya kan? Penting. Kenapa? Karena kalau tidak dibuat semacam katakanlah sosialisasi seperti ini, diskusi seperti ini gitu ya. Ya mungkin hilang begitu saja, Bu. Hilang. Kita ini kan yang begini-begini gitu ya. Katakanlah Jakarta senternya, ibu kota. Yang sudah begitu rupa dengan OTT-nya gitu ya, tokoh-tokoh publik ya, dari pejabat sampai kemudian artis dan seterusnya itu tertangkap oleh KPK, tapi masih aja ada ya, masih aja dapat orang korupsi ya kan. Nah, apalagi kita yang memang kemudian di daerah. Nah, artinya apa ini? Oh, ini memang tanggung jawab bersama, ya kan? Tanggung jawab bersama. Kalau misalnya hari ini saya sebagai guru, berarti saya punya kewajiban untuk mendidik anak-anak saya ini anti korupsi. Kalau ini adalah TVRI, berarti saya punya kewajiban buat programnya. Kan gitu. Kalau hari ini Bu Budi Condrowati ini adalah politisi yang juga anggota dewan, berarti ketika reses saya akan menyampaikan kepada konstituen saya bahwa pentinglah kita ini sama-sama punya komitmen. Jadi, ya kan? Ya. Kalau tambahannya Mbak ya. Jadi kalau di DPRD Provinsi Lampung itu tiap bulan ada 2 program yang untuk anggota dewan turun ke dapil masing-masing. Jadi ada program yang namanya sosialisasi perda. Nah, misalkan perda narkoba di situ kita sampaikan kepada masyarakat, karena musuh bangsa ini itu ada 3, terorisme, narkoba, dan korupsi. Pasti kami sisipkan di situ. Ini loh bahayanya. Nah, dan ada satu lagi, misalkan kami ada di wawasan kebangsaan. Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sasarannya memang generasi muda. Saya kadang mengumpulkan anak-anak SMA 100 orang lebih, karena ini PPKM ya, kadang 2 sesi kami sampaikan. Jadi di wawasan kebangsaan itu kami sebutkan juga tentang ideologi Pancasila. Orang kalau sudah memahami Pancasila, mudah-mudahan 3 musuh utama itu yang salah satunya narkoba, korupsi, dan tadi terorisme, mungkin ada sedikit mereka edukasi, ada sedikit bayangan untuk anak-anak sekolah itu. Kami di DPRD Provinsi Lampung sudah melakukan itu. Jadi sudah edukasi, setiap kami turun ke dapil, sebulan kami 2 kali turun ke dapil, dan pasti kami sisipkan untuk itu. Jadi memberikan gambaran juga kepada mereka bahwa ini loh yang akan mereka hadapi nanti ke depannya. Betul. Bagaimana mereka harus lebih mawas diri, menyiapkan karakter mereka, begitu Ibu? Betul. Pasti kami sisipkan itu, karena sekarang ini wawasan kebangsaan dan itu kan kita lagi penting sekali untuk itu. Kembali tadi Bapak disinggung, dulu ada PMP, sekarang kan ini ya Pak ya, PPKM kan sebentar lagi. Nah, makanya itu diselipkan untuk itu, dan itu bermanfaat sekali. Baik, satu lagi Ibu, tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa ketika Ibu ke satu daerah, mereka dengan santainya mengatakan wani piro begitu. Nah, salah satu hal yang menyebabkan korupsi memang salah satunya sempat kita sering kita dengar adalah tingginya kos politik di Indonesia. Itu tidak bisa dipungkiri Ibu. Mungkin dari Ibu sebagai anggota dewan mungkin bisa menanggapi hal tersebut. Iya. Jadi sudah rahasia umum ya, budaya wani piro, mohon maaf ini dalam tanda petik. Itu tadi saya katakan, kalau saya masuk ke daerah,
ada ini caleg-caleg masuk misalkan, atau tim sukses pilkada gitu. Wani piro, entuk piro. Nah, saya mundur teratur. Saya mundur teratur. Saya mulai dengan ini diri sendiri. Karena kos besar saya juga nggak ada kos kan begitu. Saya harus bagaimana formula, bagaimana saya bisa masuk diterima tanpa kos yang tinggi kan begitu kan. Tetapi kalau suatu daerah sudah wani piro, saya mundur teratur. Karena yang itu tadi saya miris, pada waktu transaksi disaksikan ada anaknya atau cucunya atau ini berapa generasi yang kita ajari untuk itu kan bahaya banget itu. Dan ini juga bukan hanya dari legislatif ya, ini juga pejabat publik di eksekutif juga memiliki semuanya hal yang sama mengenai betul. Oke, baik Ibu, saya ingin dengar tanggapan dari Pak David ini, Pak David, mengenai kos politik yang di Indonesia mesti kita dengar itu memang menjadi salah satu penyebab juga terjadinya korupsi di Indonesia. Iya, ya sebenarnya kita kalau misalnya dari awal tuh berangkatnya itu memberikan pendidikan atau edukasi. Dan itu menjadi tanggung jawab bersama gitu ya, punya rasa bersama gitu ya. Maka ketika pemilu itu digelar secara langsung, ya kan, baik memilih anggota dewan maupun memilih kepala daerah gitu ya, maka komitmen bersama itulah yang kemudian ditegakkan di masyarakat gitu. Betul. Kalau calon itu kemudian itu dengan komitmennya itu tidak kemudian mengajari atau kemudian memberikan sesuatu gitu ya. Ya saat itu juga mereka juga terbiasa sebenarnya untuk kemudian tuh ya kalau mau milih saja. Dan kita sistemnya juga nggak perlu tinggi-tinggi kemudian suaranya itu. Gitu ya, dalam konteks sistem suara itu juga nggak perlu tinggi-tinggi, dalam pengertian semua ada ringnya, intinya begitu. Karena ini menyangkut partisipasi kan? Iya. Partisipan. Kita nggak ngasih apa-apa, mereka suruh milih kita, ya kan? Sementara calon yang lain ngasih. Sementara kondisinya itu misalnya saya hari ini becak loh. Kalau saya nyoblos, saya dapat apa? Kan begitu di masyarakat. Banyak bahasa seperti itu. Jadi ada bargaining begitu di sini. Artinya ini kondisi-kondisi yang memang terjadi di lapangan. Nah, sehingga muncullah yang seperti katakanlah udah nanti dikasih uang bensin atau uang pengganti. Uang transport istilahnya begitu ya. Dan kemudian akhirnya berkembang, ya kan? Kalau nggak ngasih, kemudian ya nggak mau milih, misalnya gitu ya kan? Nah ini kan tantangan kita bersama ya, tantangan kita bersama, komitmen kita bersama. Bagaimana kemudian kita memberikan edukasi kepada masyarakat, gitu ya, bahwa kita ini bisa terjun ke dunia politik, menyuarakan aspirasi masyarakat, gitu ya, sepanjang yang memang kita bisa suarakan, tetapi juga mereka punya perhatian sama kita. Kalau kita ini nggak terpilih, kayaknya kita nggak ada siapa-siapa nanti di sana. Nah, bagaimana membangun ini, gitu ya? Di antara, ya kan, bertubi-tubinya tetangga sebelah, ngebom gitu kan? Nah, ini gimana ini? Nah, ini kan tantangan juga gitu ya. Karena mau tidak mau, tadi kalau kita bicara budaya anti korupsi, bicara culture kita yang mau kita kikis dengan masalah-masalah yang sangat pro dengan korupsi gitu ya. Ini mau kita kikis kan? Nah, tanggung jawab inilah yang kemudian kita bangun gitu loh. Nah, bangun ini kan nggak mungkin juga sendirian. Kalau Bu Budi, Bu Condrowati ini saja sendirian, berat kan gitu. Nah, bagaimana teman-teman parlemen yang lain juga punya sikap yang sama, komitmen yang sama. Nah, tetapi juga tidak juga kemudian wah teman-teman yang lain nggak mau, udahlah saya juga ikut aja lah. Berarti kita ikut yang lain kan. Nah, ini juga kita punya prinsip juga, punya sikap juga. Bagaimana kemudian ya sudahlah kalau memang seperti itu. Tapi tanggung jawab saya seperti ini. Ya kan, ini tanggung jawab kita kepada anak bangsa. Silakan Bu. Tetapi masyarakat, mohon maaf dengan begitu seringnya kami ada program dari DPRD kami turun ke masyarakat. Kami kan yang provinsi nih, yang kabupaten kan jarang turun. Mereka nanya, Bu, yang itu nggak pernah bantu. Saya tanya, kamu dibeli berapa? Sekian, ya sudah. Jadi sekarang masyarakat sudah mulai sadar. Kalau dengan perjalannya waktu ini, oh kalau sudah beli ya selesai kan begitu. Kalian pengen diurusi atau cukup sampai di sini? Saya kayak gitu. Kalau mau diurusi, ya ayo bareng-bareng. Hilangkan budaya itu, money politik itu. Saya sekarang begitu. Setiap saya turun pasti begitu. Ini loh,
hasilnya kalian tidak, saya tidak membeli. Sekarang saya tiap bulan turun kepada masyarakat. Kebetulan memang ada program dan itu membantu kami anggota dewan untuk. Karena itu berlaku 5 tahun ya Bu. Iya. Berarti kalau sekali bayar tuh buat 5 tahun. Bulatnya nggak ada apa-apa, mati. Gitu. Iya, coba kalau dipikir 100.000 dibagi 5 tahun berapa hari, sama aja sehari buat beli permen loh. Iya. Tapi kalau kita datang, kita dengan ngasih program ini, mereka senang-senang aja. Udah mulai terkikis, sudah mulai ini, alhamdulillah, udah. Mereka sudah mulai menyadari, ayo guyub rukun, kita milih, ini loh calon kita, lingkungan kita, biasanya begitu mereka. Baik. Ini berarti PR-nya nambah lagi ya Pak ya, selain untuk memberikan budaya, membentuk karakter, berarti ini juga memberikan edukasi mengenai berpolitik yang cerdas. Betul. Kita punya contoh itu Bu. Ya mungkin semua orang tahu ya, katakanlah Pilkada Bandar Lampung. Tapi yang sebelumnya yang sebelumnya Pilkada Wali Kota Bandar Lampung, yang sebelumnya ya. Itu bagaimana persentase kandidat yang menang, incumbent, begitu tinggi, tetapi masyarakat banyak yang bercerita, kita pilih-pilih saja. Karena ngelihat pembangunan yang ada, katanya begitu. Yang santer didengar begitu. Artinya apa? Artinya bisa. Dengan kerja nyata tuh rupanya bisa. Betul. Dengan kerja sungguh-sungguh itu rupanya bisa gitu kan. Di antara teman-teman atau kandidat yang lain mungkin berupaya habis-habisan ngebom. Ya kan, sana sini. Tetapi ini kerja nyata, kerja sungguh-sungguh, buktinya ada, kemudian dipilih lagi. Atau kemudian hasil pemilihan itu intinya tidak memberikan sesuatu yang memang seperti dialami oleh kandidat-kandidat yang lain misalnya yang melakukan yang namanya serangan fajar mungkin dan seterusnya. Artinya ini bisa dicontoh gitu kan. Dalam konteks konsentrasi politik gitu ya. Bahwa kami terpilih ini memang bebas. Daripada katakanlah budaya-budaya yang sifatnya korupsi gitu kan, atau mengarah korupsi gitu ya. Nah ini kan bagus sekali Bu. Gitu. Tapi dengan catatan bahwa itu memang akan berlanjut di periode berikutnya ya. Karena kalau untuk pejabat eksekutif, yang eksekutif ada juga yang dia mengatakan kalau yang pertama memang mereka do something good untuk periode berikutnya. Nah, kita berharap seperti harapan kita semua bahwa memang itu menjadi suatu hal yang konsisten begitu ya Bapak yang menjadi ini. Nah, satu hal lagi Bapak, kalau kita saya ke Ibu dulu ya Bu. Kalau kita berbicara tadi hal-hal yang memang berkaitan dengan komitmen. Komitmen mungkin dari legislatif, eksekutif untuk stop untuk sama-sama meretas korupsi ini. Berarti di sini ada satu hal yang mungkin perlu disentuh adalah tadi kesadaran masyarakat tadi Bu. Tadi Ibu sedikit menyampaikan program-program tadi Bu, mungkin bisa disampaikan secara lebih detail lagi memang apa sih yang memang selama ini dilakukan oleh legislatif untuk melakukan pemberantasan korupsi tersebut? Sebenarnya dari kami itu tadi saya sudah jelaskan bahwa di DPRD Provinsi Lampung ada 2 kali turun ke tiap bulan ada 2 kali sosialisasi perda dan wawasan kebangsaan. Biasanya di setiap sosialisasi kami akan selesaikan itu. Ini loh budaya korupsi, begini, karena musuh utama itu kan 3 tadi, radikalisme, narkoba, dan korupsi. Dan program dari DPRD Provinsi Lampung itu ada sosialisasi perda dan wawasan kebangsaan, dan itu ada pintu masuk untuk ke sana, untuk sosialisasi kepada konstituen kita. Dan kebetulan kalau wawasan kebangsaan kan sasarannya anak-anak SMA atau perkumpulan motor atau apa yang anak-anak muda yang masih, mohon maaf ini kita masih bisa, oh ini loh jangan sampai rusak anak-anak ini loh begini gitu. Dan itu sudah kami lakukan dan memang hasilnya sudah mulai terlihat. Setiap saya turun ya itu, nah ya begini ini saya pengen punya calon besok anggota dewan yang begini, yang turun. Kami nggak perlu duitnya, yang penting kami disapa. Kami turun langsung. Ya syukur-syukur bawa oleh-oleh. Istilahnya begitu mereka. Oleh-oleh bukan berarti uang ini ya, Anda satu-satu bukan. Misalkan, oh ini pembangunan masjid, ya ini saya sumbang ya, gitu misalkan. Itu sudah mulai memang. Berarti sudah untuk mulai. figur sendiri masyarakat sudah merindukan figur-figur seperti itu? Iya, sudah mulai. Sudah mulai figur seperti itu, ini loh saya ingin yang, karena ya itu kalau sudah beli wes ya wes kalau bahasa Jawa. Tetapi saya ingin mengajak mereka, ayo mau diopenin 5 tahun atau cukup sekian. Kan saya tantang mereka begitu istilahnya begitu. Tetapi mereka lebih ada kesadaran. Saya pengen anggota dewan itu yang turun, ayo kami sama-sama bareng membangun desa ini. Baik. Terima kasih Ibu. Luar biasa. Saya ke Pak David lagi. Pak David, tadi di awal saya sempat menanyakan mengenai regulasi. Apakah memang Indonesia efek jerah itu mungkin
kurang begitu tajam. Itu yang menjadi asumsi dari masyarakat saat ini, karena memang kadang-kadang tingkat kepercayaan masyarakat bahwa memang itu bisa sedikit mengikis itu, mungkin ada sedikit keraguan-raguan. Kalau kita berkaca dengan negara-negara lain yang punya sistem hukum yang jauh lebih tegas, memang mereka tidak lagi memberikan celah bagi korupsi. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, itu keinginan dari masyarakat sampai detik ini kita masih berbenturan dengan HAM mungkin ya Ibu ya, kata Bapak. Nah, tapi menurut Bapak keinginan dari masyarakat itu seperti itu kah saat ini? Ya, kalau masyarakat masih ada yang seperti itu ya. Baik. Saya justru juga malah melihatnya itu gini. Kondisi hari ini masyarakat ini masih nggak sih peduli sama korupsi? Atau bahasanya anti korupsi? Kalau saya lihat, saya dalam perspektif saya melihatnya, katakanlah 5 tahun terakhir, atau katakanlah khususnya 3 tahun terakhir ke sini gitu ya, masih nggak kepedulian masyarakat itu terhadap anti korupsi itu, ya kan? Termasuk juga elemen-elemen masyarakat. Nah, ini penting dijawab gitu ya, karena kalau melihat situasinya itu, jangan lagi kita ngomongin bahwa kita itu masih gandrung atau suka yang dengan namanya orang ketangkep atau OTT atau efek jerah, katakanlah paradigmanya harus begitu. diubah ya, begitu ya. Betul. Tapi kita ngelihat sekarang ini masyarakat ini masih peduli nggak sama anti korupsi? Jangan-jangan udah nggak peduli lagi. KPK mau ngapain ya terserah aja lah KPK katanya. Ya kan, jaksa mau ngapain ya terserah aja lah. Malah kemarin trending juga topik ya, apa bahasanya itu trendingnya begini, ada tagar buat percuma nggak lapor ke polisi. Ini fenomena apa juga ya dibuat sama masyarakat seperti ini ya. Nah, artinya apa? Tantangannya itu jauh lebih besar, bahwa hari ini kita ini sama-sama bahwa sampai hari ini pertanyaan besarnya itu masih ada kepercayaan publik itu yang kemudian menurun, atau trust kita menurun ya, kepada pihak-pihak yang kemudian itu yang hari ini kita bicara tentang korupsi, apakah dengan tangkap-tangkap terus gitu ya misalnya, atau kalau yang muncul lagi, apakah kemudian kepala desa nggak boleh dipenjara, ya kan kalau korupsi, ya kan. Ini juga penting karena muncul juga di media massa, ya kan, bahwa kepala desa katanya pihak KPK kalau misalnya dia ketangkap korupsi atau dia korupsi, cukup dipulangin aja uangnya, dia katakanlah bisa tidak di, kalau bisa atau usah dipenjara lah kira-kira gitu. Nah, artinya apa? Kondisi-kondisi seperti ini mungkin ya bahasanya cek ombak gitu ya. Melihat daripada partisipasi publik ya kan. Publik ini gimana kalau dicek seperti ini, cek ombak seperti ini, gitu kan. Responnya apa nih publik ini, ya kan? Nah, ada kemudian akademisi meresponnya nggak bisa lah kayak gitu katanya. Orang bersalah itu atau orang diduga punya alat bukti cukup, kemudian diperiksa atau dikatakanlah penegakan hukum gitu ya. Ya sudah diproses sebagaimana mestinya gitu kan. Nah, ini juga menjawab kebutuhan atau menjawab daripada tantangan atau katakanlah tanggapan publik kepada pihak KPK maupun pemberantasan korupsi, sejauh mana sama-sama publik dan pihak-pihak institusi ini peduli terhadap pemberantasan korupsi. Nah, artinya kalau sudah bicara yang namanya komitmen pemberantasan korupsi, ya dengan aturan yang ada ini ya dimaksimalkan saja atau dioptimalkan saja gitu ya. Baik itu pencegahannya maupun pemberantasannya dalam konteks represifnya, kira-kira begitu. Dan yang lebih penting tadi, kalau saya melihatnya yang lebih penting lagi ini, bagaimana budaya anti korupsi ini terbangun di kita. Budaya anti korupsi ini terbangun di kita. Sistemnya emang kayak begini. Milih kepala daerah kayak begini, milih politisi kayak begini gitu ya. Tetapi di satu sisi kita harus bangun budaya anti korupsi. Yang sistem pemerintahan yang begini, termasuk juga sistem demokrasinya seperti kita ini, Indonesia ini, juga ada di negara lain gitu loh. Tapi bagaimana kemudian mereka nggak tergiur dengan korupsi, atau katakanlah ya korupsi itu nggak banyak gitu loh, ya kan, nggak seperti kita. Kalaupun misalnya ada jangan terlalu banyak begitu. Ya kan gitu. Nah, tempat lain kan sama juga sistem pemerintahannya, demokrasinya kayak Indonesia juga, tapi kok mereka punya budaya anti korupsinya itu muncul gitu loh. Mereka peduli gitu ya. Peduli untuk kemudian, wah kalau yang kayak begini nggak boleh kita. Itu makanya saya contoh di awal tadi itu. Kita soal sampah saja. Sampah, Mbak. Ya kan? Kita buang sembarangan. Buat kaca mobil misalnya keluar. Ya, bungkus permen keluar, tisu keluar, ya kan? Itu
salah satu contoh budaya kita nggak terbangun. Ya. Tantangannya berarti di mana ini? Oh, berarti bagaimana nih guru-guru kita, ya, termasuk kita yang memang punya mungkin pengaruh atau punya kewenangan membangun budaya ini, budaya anti korupsi ini, dibangun. Ini nanti kalau misalnya bisa tercipta 5 tahun 10 tahun mendatang, dampaknya kan ke depannya lagi. Betul. Kita punya generasi yang memang anti korupsi gitu ya. Mau uang itu geletakan atau katakanlah program proyek itu macam-macam gitu ya, yang nggak tergiur. Hak saya cuman ini. Kan gitu. Saya nggak tergiur dengan yang macam-macam ini. Ya, artinya kembali dari keluarga kita. Ya kan begitu kan? Ya, keluarga itu pertama. benteng pertama keluarga. Jadi ya. memang punya kepedulian di situ. Sama satu lagi yang perlu dijawab juga. Sampai hari ini bagaimana kabar reformasi birokrasi kita? Di semua kementerian lembaga, termasuk pemerintah daerah. Apa kabar reformasi birokrasi? Betul nggak? Kalau saya dengar di tetangga sebelah misalnya, ya kan? Dia bilang, iya Pak, kita nggak minta Pak. Tapi kalau misalnya kita dikasih ya kayak mana Pak? Namanya dikasih. Ini kan sesuatu yang juga bertolak belakang. Memang dia nggak minta, tapi kalau dikasih ya diterima gitu. Nah akhirnya kebiasaan yang seperti ini, ketika dia nggak dikasih, nagih dia. Bisa nagih suatu saat. Karena apa? Karena merasa mendapatkan sesuatu. Nah ini juga tantangan reformasi birokrasi kita yang ada di Menpan RB sama di Depdagri. Gimana nih supaya terbangun di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Ini menarik ya Bu, kita berbicara mengenai zona integritas kalau kita berbicara mengenai reformasi birokrasi. Jadi untuk zona integritas ini merupakan salah satu program unggulan juga, bagaimana menciptakan suatu lembaga ataupun mungkin suatu kantor yang memang dianggap memiliki integritas yang tinggi. Nah menurut Ibu sendiri bagaimana ini kalau berkaitan dengan anti korupsi ini Bu? Ya itu tadi sudah saya katakan, misal suatu perusahaan, manajemen yang baik itu tadi, kan transparan, manajemen yang baik, transparan. Kalau kita transparan, artinya peluang untuk korupsi itu kan kecil. Tidak memberikan celah untuk tidak ada celah untuk itu. Saya rasa manajemen yang baik itu juga perlu diterapkan, walaupun dengan manajemen yang baik, secara otomatis kita mengikis pelan-pelan budaya korupsi itu tadi. Manajemen yang baik menurut saya. Itu yang mungkin harus diterapkan. Kalau kita berbicara mengenai reformasi birokrasi, zona integritas Ibu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Ibu. Saya ke Pak David ini. Pak David, ada satu hal yang mungkin memang tadi sedikit kita mau kupas juga mengenai apa yang Bapak sampaikan. Tadi kita berbicara bagaimana membentuk satu karakter, sesuatu yang memang anti korupsi. Nah, kalau kita mengevaluasi, sebenarnya banyak sekali memang formula-formula yang sudah mungkin sudah disampaikan, baik itu dari akademisi, mungkin dari pengawas dan lain sebagainya, mungkin dari KPK dan lain sebagainya yang berkaitan dengan korupsi. Namun sebenarnya di mana sih hambatannya begitu? Apa yang menjadi penghambat? Sekian banyak formula-formula yang memang disiapkan untuk melakukan anti korupsi ini. Ya kalau bicara tentang karakter tadi nggak lepas dengan membangun budaya ya. Membangun budaya atau katakanlah edukasi yang tiada henti lah ya. Pendidikan terkait dengan bagaimana supaya generasi kita ini memang anti korupsi. Nah ini perlu gotong royong, perlu semangat kebersamaan semua pihak untuk sama-sama memberikan edukasi tentang apa pentingnya anti korupsi ya. Nah kalau kemudian hari ini masih ada tantangan atau katakanlah belum berjalan maksimal, generasi kita itu masih kita lihat tuh kayaknya masih tidak peduli dan seterusnya gitu ya. Atau katakanlah generasi yang sudah duduk ini, entah di lembaga manapun gitu ya, itu juga kayaknya masih setengah-setengah gitu ya. Kadang semangat, kadang enggak gitu ya. Kalau tampil di TV semangat gitu, di luar mungkin nggak semangat. Tampil di medan pertempuran atau di medan pekerjaan mungkin semangat. Di kafe mungkin nggak semangat, ya kan? Nah ini juga pertentangan atau katakanlah tantangan-tantangan tersendiri yang perlu dijawab oleh kita, gitu ya. Yang ya itu seperti saya sampaikan tadi tuh, memang nggak bisa berhenti sampai di forum-forum seperti ini, Bu. Ya, itulah kita punya kewajiban. Bu Condrowati punya kewajiban, saya punya kewajiban, TVRI punya kewajiban. Bagaimana ini dibangun terus edukasi ini, edukasi ini dibangun terus ya. Dan lembaga-lembaga yang lain, termasuk juga keagamaan juga harus berperan serta gitu ya, membangun budaya anti korupsi itu. Pentingnya bahaya tentang anti korupsi, pentingnya bahaya korupsi dan
kewajiban kita selaku umat beragama nih bagaimana gitu ya. Pokoknya korupsi dosa aja gitu ya Pak. Nah, kira-kira ya artinya ini kan nggak mungkin kita cuma di lisan tapi hatinya nolak ya. Antara lisan dengan hati itu berbeda gitu ya. Nah, ini sama aja juga bisa dikatakan ya belum sungguh-sungguh kan begitu. Nah, inilah yang kemudian juga bisa kita lakukan dengan yang namanya itu hidup qanaah atau sederhana. Gitu ya. Tidak menampilkan sesuatu yang membuat kita itu bermewah-mewah dan seterusnya gitu ya. Gaya hidup, stylenya itu juga dijaga lah gitu ya. Kenapa? Kalau kita itu ngikutin gaya hidup, style kita itu juga sudah stylenya berlebihan, katakanlah begitu gitu ya. Ini juga membuat suasana hati kita, pikiran kita itu juga pingin sesuatu yang lebih gitu ya. Nah, lebih ini di luar kemampuan atau di luar daripada kebutuhan kita. Memaksakan begitu ya Pak ya? Ya, memaksakan. Nah, ini juga penting nih, harus dibangun sama kita. Bahwa kalau misalnya katakanlah gini Bu, kita sering juga kemarin viral sempat ya. Bagaimana ini saya singgung aja nih di tetangga sebelah itu. Istri seorang bayangkari ya. Ya kan? Viral ya? Ya, oke. Uangnya itu ya kan? Dimunculkan di TikTok apa-apa itu. Ya kan? Ibu Bayangkari. Ini maksudnya apa ini? Ibu Bayangkari ini? Apa memang kebanyakan uang atau gimana? Padahal dia aparat. Ya kan? Ini kan sesuatu contoh yang nggak baik. Ya kan? Dia tidak bisa menahan diri dia untuk soal seperti itu saja. Ya mungkin duit uang orang tuanya atau mungkin uang dia sendiri yang bukan hasil korupsi mungkin ya. Tetapi ini sesuatu yang membuat masyarakat luas gitu ya melihatnya itu memiliki persepsi sendiri begitu Pak. Iya, punya persepsi sendiri dan berarti yang kita tuju itu. Yang kita tuju. Kalau kita jadi ibu pejabat yang kita tuju seperti itu. Ya kan? Kalau kita jadi pejabat yang kita tuju seperti itu. Artinya apa? Bahwa kalau jadi pejabat atau istri pejabat gitu ya, itu pasti kaya gitu ya. Pasti kaya, pasti banyak uang. Nah, kan gitu. Nah, ketika dia masuk ke tempat kerja dia atau katakanlah dia diterima di suatu institusi untuk bekerja, dia tidak mendapatkan itu gitu ya. Ya mungkin dia cari-cari akhirnya. Ya kan? Cari-cari bagaimana kok nggak seperti itu gitu ya. Ini kan pasti ada sesuatu yang salah ini saya. Persepsi itu tertanam di masyarakat begitu ya kan gitu. Nah, berarti saya harus cari peluangnya di mana nih peluangnya nih. Saya cari peluangnya nih. Kan gitu. Dia akan mencari peluangnya. Ya kan? Dia nggak bicara lagi peluang itu benar atau salah, yang penting saya ambil dulu nih peluang. Karena saya akan mencontoh orang itu. Bisa jadi stigma seperti itu di masyarakat, persepsi. Ini menarik Ibu Pak David. Kalau kita berbicara media sosial, kita berbicara mengenai satu bad news is a good news kalau bahasa saya. Jadi semakin itu punya nilai yang mungkin dalam tanda kutip tidak baik, dia memiliki tingkat konten yang semakin tinggi ya, viewers atau mungkin ini untuk menyebar lebih tinggi. Ini satu fenomena yang sekarang kita hadapi. Nah, namun terlepas dari baik buruk yang mungkin akan kita ambil, tapi satu hal di mana ketika ada beberapa hal yang mungkin ter-up itu yang akan mendapat atensi. Jadi selama ini ada beberapa kasus yang mungkin sebenarnya ada, namun kalau tidak ter-up mungkin tidak tertangani dengan baik. Tapi di satu sisi ketika itu sudah mulai viral, nah itu akan mendapat penanganan yang jauh lebih intens seperti itu. Nah, ini kadang-kadang menjadi satu hal yang juga fenomena yang kita hadapi di era globalisasi dan derasnya segala macam informasi ini. Mungkin ingin ditanggapi Bu Chandra. Iya, artinya begini, kadang ada bahasa, ayo kita viralkan dulu biar ditanggapi. Kan begitu di masyarakat itu. Itu sebenarnya kalau kita ini sebagai pemerintah daerah harusnya kan tanggap sih. Jangan sampai viral dulu baru ditanggapi kan gitu. Banyak kasus-kasus yang terjadi, tetapi tidak di-up, mereka tidak tahu. Yang sudah di-up, mereka baru tahu. Ya, artinya ya itu tadi manajemen yang baik dari pemerintah daerah. Bisa mengecek ke bawahannya, bisa bagaimana ini kok bisa terjadi ini, bisa jangan sampai ada laporan yang sudah baru di-up itu baru kita tangani kan begitu ya. Minta kepada mari kita bersama-sama, ini tidak hanya kerja Pemda, tapi kerja saya, Bapak juga, Mbaknya juga, kerja kita semua. Mari kita bersama-sama memerangi itu, memerangi ini karena temanya korupsi, budaya korupsi. Kita mari bersama-sama karena korupsi itu merusak bangsa. Kita melalui peran kita, fungsi dan peran kita masing-masing, ayo kita bersama-sama
Jangan hanya Pak David aja atau Mbak Anggi saja atau saya saja. Mari kita bersama-sama untuk memerangi korupsi yang memang kalau saya lihat walaupun katanya sudah membudaya, tetapi saya lihat akhir-akhir ini sudah mulai mengikis. Udah pelan-pelan dan saya yakin mudah-mudahan 5 atau 10 tahun ke depan kita bisa bebas dari itu. Harapan kami. Harapan semua ya, bukan hanya harapan semua. Oke. Baik, terima kasih. Saya mungkin bisa nambahin Bu. Jadi kalau yang namanya viral ya, kondisi kekinian lah ya, teknologi informasi dan digitalisasi ini gitu ya. Ini saya pikir nggak ada masalah. Jadi memang pengawasan itu dari mana saja ya. Fungsi pengawasan internal itu jalan, pengawasan eksternal dari publik itu juga boleh, nggak apa-apa jalan gitu ya. Karena memang aparatur ini juga atau kelembagaan ini juga terbatas dia, kemampuan untuk mengawasinya juga terbatas. Jadi siapapun yang bisa mengawasi dari pihak luar itu silakan saja gitu ya. Yang penting memang tidak ada unsur sara dan tindak pidana gitu ya. Bukan berita hoax ya, atau ITE gitu ya. Sama kita itu tadi. Jadi nggak ada masalah. Sepanjang itu memang tidak bermasalah dengan hukum atau tidak bertentangan dengan aturan hukum, nggak ada masalah. Itu bentuk pengawasan publik. Jadi silakan saja gitu. Itu malah bagus gitu ya. Jadi pihak Polri justru terbantu. Atau pihak kelembagaan yang lain justru terbantu gitu ya. Kita mengambil sisi positif ya. Oh iya, tentu saja gitu. Karena kalau misalnya dia itu bertentangan, misalnya katakanlah upload sesuatu, katakanlah itu menyalahi aturan, misalnya ITE, gitu ya, undang-undang ITE misalnya, ya tentu diproses dia, kan gitu. Tetapi kalau ini misalnya, oh ini nggak menyalahi, memang sesuatu ini udah kami telusuri secara internal dan kami mendapatkan betul ini adanya dan ini bentuk pengawasan publik yang harus dilakukan dan di Undang-Undang Polri memang ada aturannya, misalnya begitu. Di Perkapolri memang ada aturannya, misalnya begitu. Ya udah ini kami proses, begitu. Nah itulah mungkin bentuk daripada terbukanya Polri hari ini, ya kan? Nah beda dengan Polri-Polri sebelumnya mungkin kan gitu. Artinya apa? Ya nggak ada masalah seperti ini. Yang penting ada pengawasan yang memang bermutu gitu ya. Nah justru kalau kita juga nggak peduli dengan hal seperti itu, kemudian ya orang sekendaknya aja untuk melakukan sesuatu gitu ya, ya sudah, lebih parah lagi mungkin kan. Nah ini penting seperti itu. Karena the power of netizen luar biasa ya Bu ya. Betul, the power of netizen. Tapi ada satu lagi fenomena yang mungkin sering kita dengar ketika misalnya menjelang pemilihan, itu rawan atau sering sekali terjadi serangan fajar. Bukan Ibu, adanya mungkin penangkapan dan lain-lain. Dalam konotasi sepertinya memang berkaitan dengan unsur politik di sini. Nah ini kan satu hal yang mungkin sampai detik ini kebenarannya juga masih dalam pertanyaan. Tapi ada beberapa asumsi di masyarakat yang mungkin bisa kita luruskan atau mungkin bisa kita klarifikasi. Apakah memang hal-hal tersebut bisa kaitannya lagi dengan politik ya Bu ya? Karena memang korupsi itu dekat sekali dengan politik. Mungkin Ibu ingin menanggapi kondisi-kondisi di mana ketika pada saat pemilihan ada saja kadang-kadang rame penangkapan Bu, ada aja yang OTT. Oke Ibu silakan. Iya memang apa namanya sebenarnya itu ya ada yang istilah teman-teman, wah ini settingan kan begitu. Sebenarnya tidak juga. Ya kita lihat dari kasus per kasusnya kan begitu. Mungkin pas kebetulan, oh ini pas ini kok ini ada OTT ini, ada ini tertentu ini. Kalau saya bilang memang ini kerja keras dari KPK, apresiasi juga untuk menjalankan itu semua. Kalau saya apresiasi untuk kerja itu dan itu bukan settingan. Oh ini karena pilkada ini ada OTT. Kalau menurut saya begitu. Ini mungkin satu hal yang memang juga harus dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai ada asumsi-asumsi baru mengenai hal tersebut. Di sini memang kerja keras dari para penegak hukum untuk melakukan pemberantasan korupsi. Walaupun mungkin berdekatan begitu. Nah pas timingnya kok pas gitu loh. Baik Ibu, terima kasih untuk klarifikasinya. Saya ke Pak David ini Pak David. Seperti yang tadi disampaikan, saya memang tertarik mengenai apa yang tadi kita bahas, bagaimana tadi pembentukan karakter, karena itu jauh lebih harapan kita ketika mencegah daripada mengobati ataupun memperbaiki itu jauh lebih berat begitu. PR-nya jauh lebih berat. Nah, tapi lagi-lagi tadi kita berbenturan ketika ini budaya ini kan sudah kata Pak David sudah puluhan tahun yang lalu. Jadi butuh effort yang luar biasa sekali untuk menciptakan satu generasi yang jauh lebih baik. Mungkin lagi-lagi saya ingin mendengar bagaimana hal yang mungkin seharusnya dilakukan bukan hanya dari legislatif atau dari mungkin
kita yang duduk di sini, tapi mungkin dari masyarakat, orang tua, apa yang memang kita sama-sama lakukan untuk mencegah anti korupsi? Ya, yang paling dekat memang KPK ya sebenarnya ya. Baik, baik. KPK kemudian bagian atau tim pencegahannya punya inovasi. Baik. Ya, punya inovasi yang kemudian inovasinya itu ya harus direplikasi, diduplikasi untuk berjalan di seluruh tempat pendidikan. Dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Ya, dia harus buat inovasi tuh. Bagaimana kemudian pendidikan karakter tentang anti korupsi, gitu ya, itu berjalan di setiap pendidikan. Nah, utamanya pendidikan formal dulu deh. Dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA dan perguruan tinggi. Nah, setelah itu baru menyasar ke ke pendidikan non formal. Harus diberikan juga. Nah, pertanyaannya hari ini KPK bagian pencegahannya punya nggak inovasi itu? Dan bisa nggak kemudian diterapkan di sekolah-sekolah itu? Ya kan? Kalau kita punya hari ini pelajaran PPKN, ya seliplah di situlah kira-kira. Tentang budaya atau pentingnya pendidikan anti korupsi. Nah, punya nggak teman-teman KPK bagian pencegahan ini? Kalau punya, silakan diterapkan di sana. Harus dibangun dari situ, dimulai dari situ. Nah, kalau KPK, ya kan gerbang pertama tentang namanya lembaga anti korupsi bisa menjalankan itu, ya itulah tonggak awal bagaimana budaya ini akan terbangun. Ya kan? Nah, baru ini menjadi stimulan bagi yang lain, bagi elemen masyarakat, bagi teman-teman dewan, ya kan, lembaga-lembaga yang lain juga mencontoh itu, ya kan, termasuk juga kemudian didukung sama Kementerian Pendidikan, Gubernur, Bupati, Wali Kota harus mendukung itu, gitu. Supaya apa? Supaya jalan nih. Nah, kalau misalnya mereka punya inovasi bagaimana pentingnya pendidikan budaya atau anti korupsi itu berjalan di setiap sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi gitu ya. Ya mudah-mudahan dan itu menjadi program mereka gitu ya. Ya mudah-mudahan itu bisa kemudian membantu lah ya, membantu generasi kita ini memang benar-benar peduli dengan yang namanya anti korupsi itu. Kalau ini tidak ada atau tidak katakanlah punya program seperti ini dan program ini berkelanjutan, ya saya pikir cuma tadi itu, KPK cuma seperti obat merah. Ketika kita jatuh, oles. Ketika kita jatuh, oles. Seperti obat merah itu. Tapi tidak menuntaskan. Tidak menuntaskan, gitu. Ya. Nah, tapi kalau budaya korupsi itu sudah dilakukan, diterapkan di tingkat pendidikan dari rendah sampai perguruan tinggi gitu ya, ya insya Allah ketika mereka keluar tuh memang mereka sudah sadar, sudah terbentuk karakternya bahwa memang ini kita nggak boleh nih kayak begini nih, gitu ya. Punya kepedulian itu. Baik. Terima kasih Pak David. Saya ke Bu Budi lagi, Bu Condok. Ibu, kalau kita berbicara korupsi juga kita kaitkan dengan tingkat kesejahteraan. Kadang-kadang ada satu hal kenapa memang tergiur untuk melakukan korupsi karena mungkin kesejahteraan belum tercukupi. Ini juga kadang-kadang menjadi satu alasan. Ketika kita berbicara pada level middle ya, atau mungkin menengah begitu. Kita nggak ngomong kalau yang di atas ya nggak mungkin nggak sejahtera ya Bu. Tapi kalau kita bicara tingkat middle, hal-hal kecil tadi. Ketika memang kesejahteraan masyarakat belum dalam kata tanda kutip terpenuhi, memang mereka akan do something untuk bisa memenuhinya. Dan something itu bisa jadi suatu hal yang memang dalam tanda kutip berbau korupsi mungkin, atau berbau hal yang mungkin melanggar hukum. Dan ya itu tadi yang kita dalam masyarakat. Jadi kadang-kadang masyarakat memberikan ya mau gimana lagi, kayaknya nggak cukup, mungkin bahasanya seperti itu. Kami cuma mendapat, sedangkan kebutuhan semakin banyak dan lain sebagainya. Nah ini juga akan menjadi suatu atensi juga. Mungkin Ibu bisa menanggapi bahwa kondisi-kondisi seperti ini yang terjadi di masyarakat Ibu mengenai hal tersebut? Ya, artinya itu kalau saya lihat memang banyak sekali seandainya terjadi, ya memang kami ada butuhan begini, bla-bla seperti Mbak katakan tadi. Yaitu kalau saya bilang kembali kepada diri kita sendiri, kalau iman kita kuat, kita tidak akan tergoyahkan. Makanya keluarga itu kunci utama. Dalam keluarga itu kunci utama. Misalnya si suami bekerja sebagai A gitu. Dia sehari-hari kebutuhannya hanya bisa makan ikan asin dan daun singkong. Ya jangan istri menuntut makan rendang dong. Kan begitu. Mengukur diri begitu. Nah, artinya kalau setiap hari makan rendang, sedangkan ini untuk makan ikan asin hanya cukup untuk
30 hari, kalau makan rendang 10 hari, yang 20 hari mau lari kemana? Kan begitu, otomatis kan mereka korupsi. Artinya kerjasama pihak suami, istri, iya keluarga itu tadi, kita bekerja sama, ayo kita mendidik anak kita mengajari anak kita, yaitu iman. Kalau saya bilang, iman kita tidak mudah tergiur, kita bersyukur, oh saya bersyukur udah makan ikan asin. Saya rasa kalau semua ibu-ibu mungkin tidak mengajari suaminya, Pak cari rendang istilahnya, begitu dalam tanda kutip, yaitu kerjasama. Kalau saya bilang, dalam keluarga itu kerjasama, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak bagus. Si istri yang ngasih tahu suami, ini loh Pak, jangan begitu number tembok, gitu tadi. Saya rasa itu. Kalau seperti ini, saya tidak lagi berbicara dengan anggota dewan Pak David, saya berbicara dengan seorang ibu yang karena itu yang menjadi harapan kita semua. Baik, terima kasih Bu Budi Chandra dan Pak David sudah hadir di studio pada petang hari ini. Sepertinya kita sudah sampai pada penghujung acara kita pada petang hari ini. Menarik sekali perbincangannya dan kita harap ini dapat memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat, dan kita berharap ke depan korupsi dapat bisa tertangani. Amin. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita pada Sudut Pandang. Saksikan terus Sudut Pandang dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Anggi Rahmat beserta kru yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.